Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga yang ada di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita kembali mendengarkan hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita pada kesempatan yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hadis yang ke-32 di dalam babus sabr. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi di dalam hadis ini Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksinya dari Nabi SAW, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengistilahkan hadis yang demikian dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li 'abdil mu'mini indi jazaa'un. Tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman. Idza qabadtu Safiyah, jika aku mencabut nyawa orang yang sangat dia cintai, min ahli dunia, dari penduduk dunia. Safiyah, orang yang sangat dia cintai, maksudnya adalah may yastafihil insan wa yakhtaruh, orang-orang yang dipilih oleh manusia untuk dia jadikan sebagai tambatan hatinya. Mungkin orang tuanya, atau mungkin istrinya, atau mungkin yang lainnya dari orang-orang yang sangat dia cintai dari penduduk dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila aku mencabut nyawa orang yang sangat dia cintai tersebut dari penduduk dunia, maka tidak ada balasan yang pantas bagi seorang hamba summah tasabah. Ketika aku mencabut seperti itu, hamba ini berharap pahala kepadaku dengan ditimpakan musibah tersebut. Tidak ada ganjaran illal jannah, kecuali akan aku berikan kepadanya surga.
rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk kita bersabar tatkala kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, sesuatu yang sangat kita tidak sukai. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut atau mengambil orang yang sangat kita cintai. Ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Dan ini adalah perkara yang sangat tidak disukai oleh manusia. Akan tapi tatkala seorang bersabar, kemudian dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepadanya berupa surga. Dan ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kapan saja dia ingin mengambilnya maka dia mengambilnya, dan segala sesuatu sudah ditentukan batas waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang ditimpakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dia cintai, sesuatu yang sangat dia benci, kan tapi dia mengharap pahala tatkala dia ditimpakan kepadanya sesuatu yang dia benci itu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya akan memberikan kepadanya surga. Karena semuanya di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan itu berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, wa fi hadzal hadisi aidan min al-fawaid al-isyaratu ila af'alillahi min qawlihi idza qabattu safiyah. Di dalam hadis ini terdapat isyarat bagi kita bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang melakukannya. Segala sesuatu terjadi di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuatu yang buruk yang dianggap oleh manusia maupun sesuatu yang baik di anggapan manusia. An na'lam anna fi'lallah kullahu khairun la yunsabu syarra illallahi abadan. Akan tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya segala perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Segala perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Baik itu yang dianggap oleh yang dianggap buruk oleh manusia maupun yang dia anggap baik. Oleh sebab itu, yang perlu diketahui oleh seorang, tidak boleh menyandarkan keburukan yang dianggap buruk oleh manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di balik dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang mustahil terjadi apabila dia terjadi. Oleh sebab itu, segala sesuatu, segala takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Entah itu baik bagi orang yang ditimpakan kepadanya musibah tersebut, atau baik bagi keteraturan dari
alam semesta ini. Kita ngambil contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani tatkala hujan besar, sedangkan petani ini memiliki tanaman padi di sawah yang sebentar lagi dia akan memanennya, sedangkan tanaman padi ini sangat bagus. Maka terjadilah hujan besar yang menyebabkan seluruh padi yang sangat banyak yang sebentar lagi dipanen ini semuanya tenggelam. Akhirnya terjadilah gagal panen, rugi petani. Apakah dengan ruginya petani ini kita bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat jahat kepada petani ini? Tidak sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi ini buruk bagi petani karena dia mendapat kerugian, belum tentu buruk bagi orang lain. Misalnya kalau ada orang yang punya kebun yang sudah lama tidak bisa ditanami karena tidak ada air, maka dengan terjadinya hujan yang besar ini, kebun ini menjadi subur dan dia bisa bercocok tanam di situ. Kemudian dia dapat menghasilkan hasil yang dari tanaman tersebut, hasil yang banyak. Oleh sebab itu, tatkala kita ditimpakan kepada kita sesuatu yang tidak kita senangi, maka kita melihat dari banyak sisi. Dan seorang tidak boleh egois, dan dia harus melihat aturan Allah Subhanahu wa taala secara universal, secara global. Seperti yang kita bilang tadi. Buruk bagi kita belum tentu buruk bagi orang lain, bahkan belum tentu buruk bagi kita sendiri. Bisa jadi kalau kita misalnya petani tadi, bisa jadi kalau dia tidak gagal panen, banyaklah dia hasilkan dari panen tanamannya itu, kemudian dia kaya, kemudian dia berpoya-poya dengan harta tersebut, bisa jadi. Oleh sebab itu, tatkala ditimpakan musibah kepada kita, sesuatu yang tidak kita senangi, hendaknya kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita memandang aturan Allah secara universal, dan hendaknya kita mengharapkan pahala dari musibah yang ditimpakan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita musibah tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil juga disebutkan di dalam Nuzhatul Muttaqin, anna minal masa'ib allati tanzilu bil insani hiya fikdanu hibbatih. Bahwasanya di antara musibah yang diturunkan kepada seorang hamba, kepada manusia, yaitu musibah dicabutnya atau diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang sangat dia kasihi. Kan tapi tatkala seorang diambil orang yang dia sangat kasihi tersebut, hendaknya dia bersabar. Dan hendaknya dia meyakini bahwasanya ini tempat kita tinggal ini adalah dunia, dan dunia adalah tempatnya ujian, dan ini adalah perkara yang pasti. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berumur panjang, pasti kita akan menemui hal-hal ini, yaitu dicabutnya orang-orang yang kita cintai, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kekal
di dunia ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kan tapi tatkala kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sangat kita cintai tersebut, hendaknya kita bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita surga. Ma'asyarul muslimin, jika kita berumur panjang, bisa jadi anak kita yang mendahului kita. Jika kita berumur panjang, bisa jadi orang tua kita yang mendahului kita. Maka tatkala itu kita bersabar dan sembari mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pensyarah hadis, wa annal kafira mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi 'indallahi syai'. Adapun orang kafir maka tidak berlaku hal ini karena dia kafir. Ini berlaku. Jadi tatkala ditimpakan musibah ini, kemudian dia bersabar, kemudian dia mengharap pahala bagi Allah Subhanahu wa taala, ini berlaku bagi orang mukmin saja, tidak orang kafir. Li'adamil iman, karena orang kafir dia tidak memiliki keimanan. Dan ma'asyarul muslimin, musibah ini menimpa seluruh manusia, baik itu dia kafir, baik itu dia mukmin. Musibah dicabutnya orang yang dia cintai, manusia cintai dari penduduk dunia, ini menimpa orang kafir dan menimpa orang mukmin. Orang mukmin tatkala dia bersabar, menahan dirinya untuk tidak mengeluh, memprotes ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ganjaran surga. Tatkala dia juga berharap akan pahala tersebut. Akan tapi orang kafir ditimpakan kepada dia juga musibah ini, akan tapi karena dia kafir, tidak beriman, maka dia tidak diberikan pahala ganjaran. Meskipun dia sehebat apapun dia bersabar. Nah, kemudian faedah berikutnya, kata beliau, ihtisabul musibati was-sabru 'alaiha. Seorang yang mengharap pahala dari musibah yang ditimpakan kepadanya, was-sabru 'alaiha, dan dia bersabar atas musibah itu, alamatun min alamati kamalil iman. Itu adalah tanda, ya, dari tanda kesempurnaan iman seorang. Tatkala seorang itu ditimpakan musibah dengan dicabut orang yang diambil orang yang sangat dicintai, dia mengharap pahala, kemudian dia bersabar menahan dirinya, ya, dari mengeluh dan memprotes Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda dari kuatnya kesempurnaan iman seorang. Berarti dia mengimani bahwasanya, dia yakin bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan, ukurannya, kadar waktunya ada di dunia ini. Oleh sebab itu, orang yang berharap pahala kemudian dia bersabar, maka ini adalah orang yang sempurna imannya. Wal jaza'u was-sakhatu yadullani ala dha'fil iman. Adapun orang yang tatkala ditimpakan kepadanya musibah dengan dicabut atau diambil orang yang sangat dia cintai, ya, dia mengeluh, dia memprotes, tidak sabar, ini menunjukkan, ya, bahwa orang tersebut, ya, tatkala itu lemah imannya. Dia tidak terlalu yakin bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kadar ukurannya, baik itu kadar waktunya, maupun yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran tatkala nanti kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan tatkala itu kita mengharap pahala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang besar dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.